Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim. Salam kepada seluruh alam. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita telah berjumpa kembali seperti biasa, yaitu kita mempelajari diri supaya kita kenal diri, supaya kita tahu diri ya. Samar-samar ya. Samar-samar itu ini merupakan sindiran ya. Samar-samar 3 ikan berkepala 1. Kenapa dikatakan 3 ikan berkepala 1 ya? Dalam artinya sebenarnya banyak. Apa yang ada di alam ini, yang di alam luas ini sebenarnya banyak. Tapi semua itu harus tetap menjadi ahad, maksudnya harus tetap menjadi satu di dalam keesaan ya. Maka dikatakan 3 ikan berkepala 1, tetap tunggal menjadi satu, maksudnya semua apa yang ada pada alam ini, pada alam luas ini maupun alam kecil, alam sagir kita, tubuh maksudnya, harus tetap menjadi satu. Kalau belum menjadi tauhid, belum menjadi satu, semua keseluruhan apa yang ada di dalam diri kita atau apa yang ada di dalam dirimu belum dikatakan ma'rifatullah ya, belum dikatakan mengenal kepada Allah, maka semua itu harus menjadi satu di dalam Allah. Jika disebut satu persatu ya, kalau disebut satu persatu itu bernama-nama. Semua apa yang ada di alam atau di alam kecil ini, di dalam alam sagir ini atau alam kabir ini, kalau disebut satu persatu bernama-nama semua. Nah itu. Maka ya, semua itu dalam artinya dari zat, dari sifat, dari asma dan af'al. Semua itu harus menjadi tauhid, harus menjadi satu di dalam Allah. Itu baru cara yang benar ya. Maka dikatakan sindiran ya, 3 ikan berkepala 1. Maka disebut di sini kitabaka. Ini bahasa-bahasa terdahulu ya. Kitabaka itu ya, sebenarnya kita baca. Istilah biasanya kita di dalam Arab, bahasa Arab ya, biasa disebut ikro ya. Ikro itu bacalah. Apa yang harus kita baca ya? Kita harus baca diri. Kita harus mempelajari diri. Itulah yang namanya mengenal jati diri. Supaya kita paham diri, supaya kita tahu diri ya. Nah itu. Mana yang zahir dan mana yang batin, mana yang luar dan mana yang dalam. Kita harus bisa mampu dan bisa membedakan antara luar dan dalam. Kalau itu tidak mampu kita bedakan, tidak mampu kita memisahkan antara zahir dan batin, ya, kita akan keliru dalam kemakrifatan ini, dalam keilmuan ini. Karena ilmu ini adalah ilmu batin, ilmu dalam ya. Sedalam samudra, sedalam lautan ya.
Karena ilmu ini merupakan ilmu dalam, sungguh dalam dan luar biasa dalamnya. Maka kita mempelajari, contoh saja yang kita pelajari ini barang yang tidak kelihatan nih kita pelajari itu. Barang yang tidak nyata yang kita pelajari. Makanya susah kita untuk bisa memahaminya. Nah itu, karena terlalu dalam ilmu ini. Ini yang bikin kita bingung ya dalam keilmuan. Suatu guru terkadang dia mengajarkan keilmuan itu terlalu dalam. Terlalu dalam itu. Hanya kita bingung tidak? Bingung toh. Nah itu. Nah terus lagi ada guru lain lagi mengajarkan terlalu dangkal. Akhirnya bingung juga kita. Apa maksudnya? Kemana arahnya? Kan bingung kita. Nah makanya cara guru itu mengajarkan ya. Dangkal, terlalu dangkal, dalam, terlalu dalam. Bikin kita bingung juga. Nah itu. Makanya sekarang insya Allah sedikit demi sedikit kita menanjak, dan menanjak. Dalam artinya semakin kita perdalam. Insya Allah sampai nantinya kita akan mengenal sejatinya diri. Supaya kita betul-betul paham diri sebenarnya. Apakah Allah itu jauh atau dekat dari kita? Kalau kita mengatakan Allah itu jauh, sejauh mana? Ya, sejauh mana? Sejauh mata memandang atau sejauh pemikiran kita. Maka disebut di atas. Atas mana? Jauh sekali loh langit. Nah, seperti itu. Sejauh-jauhnya. Nah, seperti itulah contohnya. Kalau dikatakan dekat, sesungguhnya Allah itu memang sungguh dekat sebenarnya. Ya, sungguh dekat sebenarnya. Jauh kok kejauhan kita membayangkan toh. Dekat, terlalu dekat. Saking karena dekatnya sehingga kita itu tidak bisa untuk memahami dan tidak bisa untuk mengenalnya sampai dikatakan oleh Rasulullah ya, urat nadi kita, urat leher kita ini dikatakan dekat kata Rasulullah, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat leher kita ini. Nah itu berarti Allah itu tidak jauh dengan kita, tapi kita yang selalu merasa jauh dengan Allah. Jangan kita merasa seperti itu. Kalau kita merasa seperti itu, kita merasa jauh dengan Allah, seperti kata Rasulullah, sesungguhnya di akhirat nanti kita tidak akan bisa untuk bertemu atau berjumpa dengan Allah. Ya, tidak bisa kita berjumpa dengan Allah kalau kita seperti itu caranya. Nah itu. Maka dikatakan dekat, Allah sungguh dekat. Dikatakan jauh, Allah itu memang sungguh jauh. Nah itu. Tapi jangan kelewatan jauhnya. Maka sering saya ibaratkan ya. Sering saya ibaratkan seperti contoh ya. Kita kalau tahiyat ya. Telunjuk kita ini melewati Mekah ya. Sejauh-jauhnya dia nunjuk maksudnya. Tapi yang ketiga jari kita ini tidak pernah kita baca. Tidak pernah kita baka. Kita tidak pernah kita ikro diri. Tidak pernah kita membaca diri. Sehingga tidak akan pernah untuk bisa kita berjumpa dengan Allah. Nah itu. Kita baka ini bisa juga disebut kita bako. Nah, kita bako. Kita bako ini artinya kita kekal, kita tenggelam, kita lenyap. Maka lenyapkanlah diri di dalam Allah. Nah itu kita harus lenyapkan diri di dalam Allah. Menjadi satu maksudnya, menjadi ahad, menjadi esa, menjadi tunggal di dalam Allah. Nah itu. Jangan cuma nama saja yang kita cari ya. Jangan cuma nama saja yang kita kenal. Jika ada nama, pasti ada pemilik nama. Ada yang mempunyai nama. Nah, seperti itu. Maka semua apa yang ada di alam ini, alam luas maupun alam kecil, nah, itu kalau disebut satu persatu, dia bernama-nama. Apapun mau disebutkan, itu bernama-nama. Tapi kalau itu, yang bernama-nama ini, tidak lain semua itu adalah nama Allah. Kalau ditauhidkan menjadi satu. Kalau disebut satu persatu, ya asma namanya, pohon ini namanya, pohon itu namanya, si A namanya, si B, si C, dan seterusnya.
tapi tetap satu sebenarnya. Ahad. Maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, bukan Minggu. Kalau saya nggak punya hari Minggu ya. Kalau saya itu harinya hari Ahad, hari tunggal itu menjadi satu. Itu seperti itulah. Kitabaka dengan kitabako ini apa perbedaannya ya? Padahal hampir sama ya. O dengan A, kitabaka, kitabako. Kalau kitabako artinya kita kekal atau kita tenggelam, kita lenyap di dalam Allah. Kalau kitabaka, kita baca, baca diri. Sebenarnya hampir kena karena ada perubahan huruf di sini ya. Perubahan huruf, satu huruf saja berubah seperti contoh ini ya. Ini kau lihat ini contohnya toh. Kitabako, kitabaka ya toh. Nah, itu contohnya. Maka ya satu huruf saja perubahan akan berubah arti, berubah bacaan, dan berubah segala-galanya. Maka tidak diizinkan kita merubah-rubah kalimah atau tidak diizinkan merubah-rubah sekalipun sedikit pun ya. Tidak boleh dirubah. Maka ditulislah Al-Quran itu oleh Umar Utsman, Umar bin Affan, dan Zaid bin Zabit supaya tidak berubah arti dan bacaan. Ditulis pakai apa? Pakai ujung pisau. Zaman terdulu belum ada pabrik kertas ya. Nah itu. Maka hati-hati ya. Kita dalam artinya menyalin Alkitab ya. Contoh ya. Terus terang saja saya buka ya. Sebenarnya ya tidak tercantum asma, tidak tercantum selain 7 huruf itu di dalam Yasin, maksudnya di dalam Yasin dan Al-Fatihah ya. Yasin dan Al-Fatihah itu sebenarnya asma Allah dan asma Rasul di sana ya. Nah, seperti huruf Sa, Jim, Ho, Ze, Swin, Zo, dan Fa. Itu huruf yang 7 ini tidak terdapat di Al-Fatihah. Termasuk di asma Allah dan asma Rasul. Karena di luar itu bukan asma Allah, bukan asma Rasul ya. Nah itu. Kalau di Al-Fatihah sudah saya teliti betul tidak tercantum. Tapi di surat Yasin masih terdapat 1-2 huruf terdapat di sana. Nah itu huruf yang lain di luar yang 7 ini. Nah itu. Nah kira-kira siapa yang salah kira-kira ini? Karena dikatakan di dalam kitab ini ya. Dikatakan di dalam kitab ini tidak terdapat huruf terakhirnya itu tidak terdapat di luar huruf ini maksudnya ya. Huruf yang 7 ini tetap ada di Yasin dan di Al-Fatihah. Nah itu maksudnya. Tidak terdapat di Yasin dan di Al-Fatihah maksudnya huruf yang 7 ini. Kok masih terdapat lagi? Nah itu. Masih terdapat lagi huruf ini di Yasin. Nah kira-kira siapa yang salah kira-kira? Nah, makanya ini yang perlu kita perhatikan. Karena di kitab ini dikatakan tidak terdapat huruf yang 7 itu di Yasin dan di Al-Fatihah. Tapi setelah saya teliti Yasin, ternyata masih terdapat ada huruf ini, ada 2 huruf yang terdapat di Yasin. Kenapa tidak semua sekalian? Itu. Kenapa tidak diikutkan semua sekalian? Nah, tapi kalau saya mengatakan demikian, nanti seolah-olah saya memprotes ya. Memprotes yang mencetak kitab. Kalau saya bilang begitu, maka tidak pernah saya berani mengungkapkan seperti itu, maka bertentangan dengan yang ada di kitab ini. Nah itu pertentangannya di Yasin saja. Kok masih terdapat huruf yang 7 itu di Yasin begitu? Padahal di sini dikatakan huruf yang 7 itu tidak terdapat di Yasin dan Al-Fatihah. Nah itu kira-kira siapa yang salah? Ditulis oleh Umar Utsman, Zaid bin Zabit, dan Umar bin Affan ya. Dengan ujung pisau ya, ditulis pada daun lontar ya. Nah tempatnya ditulis. Maka kitab zaman dulu itu ya, kita daun ini ya, ada benangnya kiri kanan. Nah kita baca, habis itu baru kita balik begini. Baca lagi, habis itu kita balik begitu dia. Nah itu kitab zaman-zaman terdahulu. Sekarang sudah modern, sudah ada buku ya, sudah ada pabriknya. Tapi yang 7 huruf tadi yang saya bilang tidak terdapat di Al-Fatihah dan di Yasin katanya di kitab ini. Tapi kok masih terdapat huruf 2 huruf masih terdapat di Yasin. Nah, saya tidak tahu ya. Saya tidak berani mengatakan bahwa
Siapa yang punya kelemahan atau kekeliruan, saya tidak berani mengatakan demikian seolah-olah saya memprotes kitab, ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi kenyataan dan faktanya seperti itulah sebenarnya. Kenapa contohnya? Di Al-Fatihah tidak terdapat huruf itu. Betul, sudah saya teliti. Dengan ustaz-ustaz lain juga tidak percaya. Akhirnya saya teliti, tidak terdapat. Dan juga di Yasin tidak terdapat. Kenapa masih ada huruf itu? 2 huruf terdapat di Yasin. Nah, ini makanya sekarang tidak pernah saya berani mengatakan bahwa huruf yang 7 itu tidak terdapat di Yasin dan tidak terdapat di Al-Fatihah. Nah, kalau saya katakan demikian, kalau faktanya nanti diteliti ternyata ada di sana, kan saya dikira mengada-ada. Tapi kekeliruan siapa kira-kira ini? Bukan kita membantah kitab, ya. Seperti ini contohnya. Kitabaka kan perbedaan huruf A dengan O toh. Iya. Nah, kitabaka. Kitabaka artinya kita baca. Kitabako, kita kekal. Artinya, iya, ya toh? Nah, maka setiap ada perubahan huruf satu pun berubah arti sebenarnya, berubah bacaan. Maka kalau bisa ya, jangan sampai kita merubah-rubah. Dan sekarang kita mau cari kesalahannya, kelemahannya di mana? Tidak ketemu karena udah dari zaman tidak tahu kapan dia dicetak pakai buku. Nah, seperti itulah. Maka hati-hatilah kita kalau mencetak kitab, ya. Saya ingatkan ya kepada seluruh kita di dalam Islam ini, hati-hatilah di dalam mencetak kitab. Jangan sampai keliru, maksudnya kita mengingatkan ya, harus betul-betul teliti. Ya, kalau orang yang awam mungkin tidak tahu, tidak paham. Ya, asal ada, asal dibaca saja. Tapi kalau orang yang betul-betul paham keilmuan, huruf demi hurufnya, di kalimat ini terdapat huruf ini. Di kalimat ini tidak terdapat huruf ini. Ternyata masih terdapat. Berarti kita mau mengatakan salah-salah. Seperti itulah contohnya.